إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun ibadallah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Ushul Sunnah karya Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Dan kita masuk pada poin yang berikutnya. Berkata al-muallifu rahimallahu ta'ala, wal imanu bil haud, termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah beriman dengan al-haud. Al-haud secara lughah adalah majma'ul ma', kumpulan air. Ya, jadi air apabila berkumpul di sebuah tempat dinamakan haud. Adapun secara syar'i adalah haud yang yansibuhullahu li nabiyhi, yaitu telaga yang Allah berikan kepada nabinya, liyaridahu man syaa min ummatihi, agar didatangi oleh umatnya, ya, dari orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendatangi telaga Nabi tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan haud, telaga. Wa ana li Rasulillahi alaihi salatu wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu, dan Nabi memiliki haud, ya, telaga pada yaumul qiyamah dan akan didatangi oleh umatnya. Arduhu mithlu tulihi masirata syahrin. Adapun sifat-sifatnya disebutkan di sini. Luasnya seperti panjangnya. Seberapa? Kata beliau, masirata syahrin, ya, sejauh perjalanan selama 1 bulan. Ya, ini panjang dan lebarnya. Panjangnya, ya, sejarak atau sejauh sebulan perjalanan. Demikian pula lebarnya. Panjang betul. Luas sekali. Besar. Aniyatuhu ka'adidin nujumis sama. Dan jumlah, ya, cereknya ataupun gelasnya, bejana airnya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Ini sangat banyak sekali. Ya, sehingga kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka dibolehkan untuk meminum telaga Nabi itu dengan mudah untuk, ya, mencicipinya tanpa ada kesulitan sama sekali. Ala ma sahhat bihil akhbaru wal atharu min ghairi wajhin, berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan bukan hanya dari satu jalan saja,
Artinya ya, hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang telaga Nabi itu sangat amat banyak. Bahkan para ulama menjelaskan hadis tersebut mencapai derajat mutawatir, yaitu mutawatir ma'nan, ya, mutawatir secara makna, saking banyaknya, sehingga ini merupakan keyakinan yang pasti, ya, akidah yang pasti harus diyakini setiap muslim, demikian pula muslimah. Nah, kemudian berkata asy-syarihu hafizahullah, wal imanu bil haud hadza min aqaidil lati yajib an yu'mina biha al-'abdu. Ya, beriman dengan telaga Nabi ini merupakan prinsip-prinsip keyakinan yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim. Ya, demikian pula muslimah. Oleh karena itu para ulama semenjak dahulu dan sampai hari ini menyebutkan dalam kitab-kitab aqaid, kitab-kitab yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahli sunnah, menyebutkan tentang masalah ini, yaitu al-imanu bil haud, ya, beriman dengan telaga Nabi, telaga Rasul pada yaumul qiyamah. Wa qad waradat fil haud ahaditsu balagat haddat tawatur, dan telah datang hadis-hadis yang berbicara tentang telaga Rasul mencapai derajat mutawatir. Nah, diriwayatkan dari sekian banyak sahabat sehingga tidak perlu untuk ragu. Ya, bahkan Nabi menjelaskan bukan hanya keberadaan telaga tersebut, tapi sampai sifat-sifatnya. Ya, disebutkan tentang luasnya, ya, panjangnya, lebarnya, bahkan sak gelas-gelasnya pun disebutkan. Ya, demikian pula warnanya. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa launuhu, ya, abyad, ya, lebih putih daripada laban, daripada susu. Ya. Nah, demikian pula rasanya lebih manis, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Masya Allah, nikmat sekali. Ya, di tengah kondisi yang sangat mengerikan, di tengah padang mahsyar, ya, di mana seluruh manusia Allah kumpulkan dalam satu tempat, ya, min awalihim ila akhirihim, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, dikumpulkan di Arasat yaumul qiyamah, di tempat yang lapang rata, ya, enggak ada bangunan, enggak ada gunung, enggak ada lembah, ya, enggak ada kelokan, enggak ada tikungan, rata, sehingga semua bisa nampak dan terlihat. Dalam kondisi Allah dekatkan matahari, ya, sangat dekat sekali, sehingga manusia mengalami kondisi yang sangat mencekam, ya, sangat mengerikan dan tidak bisa dibayangkan. Ya, di mana manusia akan mengalami, ya, kehausan yang sangat, ya, masing-masing akan mengeluarkan keringatnya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ya, bahkan ada yang sampai ke hampir, ya, ke hidungnya, hampir tenggelam, ya, disebabkan karena keringatnya. Auzubillah. Ya. Sehingga manusia pada hari itu sangat membutuhkan, ya, syafaah dari Allah Jalla wa'ala, sehingga termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan, ya, pada nabinya untuk, ya, kemudahan, ya, bagi umatnya, yaitu adanya telaga Rasul, ya, yang sangat bermanfaat sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan Allah kepada kaum mukminin, kaum mukminat, mereka-mereka yang saleh di dunia, ya, orang-orang yang senantiasa komitmen dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa anna masiratahu syahrun, di mana dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa jarak, ya, luas atau, ya, lebar, demikian pula panjangnya itu sejauh perjalanan selama 1 bulan. Wa tuluhu arduhu sawa, panjang dan lebarnya sama. Ya, ini bukan luasnya.
Wa fil ahadits annahu minal madinati ila San'a. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat itu dijelaskan bahwa panjangnya itu sejarak antara kota Madinah dengan San'a. Wah, panjang betul. Ya, panjang sekali. Nah, wa min Ailata ila San'a, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain jaraknya itu ya, sejauh ya, kota Ailah ya, dengan San'a. Nah, jauh sekali. Ya, menunjukkan panjang sekali dan luas sekali. Nah, sehingga seluruh ya, kaum muslimin dan demikian pula muslimah pada hari itu mereka leluasa. Ya, dari arah mana saja mereka bisa mencicipi air dari telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, fahuwa mimma akramallahu bihi Muhammadan alaihi salatu wassalam, dan ini termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Meskipun ya, seluruh para nabi dan rasul mereka punya telaga, ya, punya haud, namun telaganya Nabi itu paling lebar, paling luas. Ya, dan ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna likulli nabiyyin haudan, bahwa setiap nabi itu memiliki telaga. Ya, setiap nabi memiliki telaga. Yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan, dan masing-masing mereka berbangga ya, siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Nah, semakin banyak pengunjungnya semakin utama, semakin afdal, semakin mulia. Nah, ini kondisi para nabi dan rasul pada yaumul qiyamah. Wa inni la arju an akuna aktsara minhum waridatan, dan kata Nabi, aku berharap ya, aku menjadi orang yang terbanyak pengunjungnya ya, yang mendatangi telagaku pada yaumul qiyamah. Nah, ini harapan Rasul alaihi salatu wassalam yang menunjukkan betapa rahmahnya Nabi kepada umatnya. Senang ya, kalau di antara ya, umat beliau yang hidup di akhir zaman ini itu banyak yang mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena hanya mereka yang diberikan hak ya untuk mencicipi air dari telaganya Nabi tersebut. Nah, sehingga Nabi berbangga dengan banyaknya pengunjung yang mendatangi haudnya Rasul tersebut. Ya, oleh karena itu ya, termasuk anjuran kepada kaum muslimin untuk memperbanyak anak. Ya, untuk memperbanyak anak. Ya. Tambah lagi semenjak kecil dididik dan dibina di atas ya, manhajus salafus salih, di atas prinsip Rasul dan para sahabatnya. Dari sisi akidahnya diajari ya, tentang akidah salaf. Demikian pula dari sisi ibadahnya. Ya, demikian pula dari sisi akhlaknya, ya, muamalahnya, ya, dan seterusnya. Ya, bukan dibatasi. Ya, karena Nabi akan berbangga dengan banyaknya umatnya. Ya, terlebih semakin banyak yang mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu termasuk anjuran bagi para kaum pria, kaum lelaki untuk menikahi ya, para wanita yang subur. Ya, tazawwaju al-wadud al-walud fa in mukathirun bikumul umam, kata Nabi. Hendaklah kalian menikahi para wanita yang wadud, yang penyayang, yang sayang telaten dengan suami dan anak-anaknya. Penyayang, rahmah. Cari yang seperti itu. Ya. Bukan istri yang cuekan, ya, masa bodoh. Ya, suami datang, ya, terserah, ya, mau makan, mau tidur, nggak urus. Ya. Jangan seperti itu. Ini juga ya, nasihat bagi kaum muslimah.
hendaklah kalian menjadi wanita yang salihah, istri yang salihah, menjadi wadud, ya, istri yang penyayang, ya, menjadi peladen, ya, suaminya, dan yang mendidik dan mengarahkan, ya, anak-anak suaminya kepada kebaikan. Wal walud, kata Nabi, demikian juga cari, ya, nikahi para wanita yang walud, yang subur, yang banyak anaknya, ya, dan itu bisa diketahui dari, ya, keturunannya, kerabatnya, mungkin punya kakak, punya adik, anaknya berapa? 10, nah, subur. Ya. Adiknya berapa anaknya? 20, Masya Allah, subur. Ya. Atau lihat dari orang tuanya, ya, orang tuanya berapa? Ini anak yang ke-10 bersaudara, Masya Allah. Atau anak yang ke-15, oh berarti subur. Ya. Atau kalau enggak, ya, lihat dari bibi-bibinya, ya, yang jelas kerabatnya. Kenapa demikian? Kata Nabi, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada yaumul qiyamah. Ya, termasuk, ya, kandungan dari hadis ini, di mana Nabi berharap, ya, menjadi, ya, Nabi dan Rasul yang paling banyak pengunjungnya yang akan mendatangi telaga beliau pada yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa qala fi sya'nihi, demikian juga dijelaskan, ya, di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam suratul Kautsar ayat yang pertama sampai ketiga. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Nabi, wahai Rasul, Al-Kautsar. Al-Kautsar dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebagian riwayat, yaitu Al-Haud, ya, telaga Nabi itu sendiri. Dan disebutkan pada sebagian riwayat juga Al-Kautsar, yaitu An-Nahr, ya, sungai, ya, yang mengalir di dalam surga, yang salah satu cabangnya atau dua cabangnya itu berporos, ya, mengalir di telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, kata Anas, "Bainama nahnu 'inda an-nabi alaihi salatu wassalam." Ya, suatu ketika kami berada di sisi Nabi. Idh ghafa ighfa'atan. Ketika itu Nabi tertidur. Ya, tertidur. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Lalu tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya, ya, sadar bangun dari tidurnya, dalam kondisi mutabassiman, tersenyum. Ya. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda tertawa? Kok tadi sebelumnya tidur, ya, tiba-tiba bangun tersenyum? Berarti ada sebabnya. Nah, biasanya, ya, kalau ada orang tidur kemudian, ya, bangun, ya, atau mungkin belum sadar juga, nampak kelihatannya senyum, biasanya apa? Mimpinya enak enggak? Enak, bagus, menyenangkan. Itu kebanyakannya, ya. Nah, ini Nabi mengalaminya. Para sahabat bertanya, ketika melihat Nabi sebelumnya tidur, kemudian bangun kok tersenyum, mereka bertanya. Kata Nabi, "Nazalat alayya suratun." Barusan telah turun kepadaku satu surah. Ya. Dan mimpinya para nabi itu wahyu. Ya. Mimpinya para nabi itu wahyu. Nah, beda dengan mimpinya kita. Ya. Kalau mimpinya kita, salah satu dari 2 atau 3 jenis mimpi. Yang pertama mungkin, ya, sekedar kembang tidur, ya,
Yang kedua, mungkin was-was dari syaitan. Atau yang ketiga, ru'yatus salihah, ru'yah yang saleh, yang benar. Yang itu merupakan karamah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang beriman. Ada sebagian orang, itu Allah tampakkan sesuatu yang akan dia alami lewat mimpinya. Terkadang. Namun enggak setiap orang mengalaminya. Dan ini juga bukan berarti dalih, alasan untuk ngaku-ngaku. Nah, ngaku-ngaku mimpi ketemu Allah, ketemu Rasul, mimpi mendapatkan wahyu, atau mendapatkan perintah langsung dari Allah, enggak. Tapi ini hanya dialami oleh kaum mukminin, orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, barusan turun kepadaku satu surat. Kemudian kata Nabi, atau berkata para sahabat, namun setelah itu Nabi membaca surah Al-Kautsar. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar ila akhirih, ila akhiriha. Lalu Nabi membaca surat Al-Kautsar dari awal, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir dari surat tersebut. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, Atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar tersebut? Qulna, kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini ada para sahabat, dan ini juga termasuk adab seorang yang ditanya tentang sesuatu yang dia nggak tahu. Cukup dia mengatakan Allahu a'lam. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, fa innahu nahrun wa'adani rabbi alaihi khairun katsir wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Al-Kautsar adalah, kata Nabi, nahrun wa'adani rabbi. Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku, dan di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan sungai tersebut juga merupakan telaga yang nanti pada yaumul qiyamah akan didatangi oleh umatku. Sehingga jelas di sini menunjukkan bahwa Al-Kautsar yang dimaksudkan adalah haud, telaga Rasul, ataupun sungai yang mengalir di dalam surga, yang mana di antara dua cabangnya itu mengarah kepada telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Meskipun para ulama salaf sebagian mereka menafsirkan beberapa penafsiran yang lain tentang Al-Kautsar, namun pada hakikatnya penafsiran mereka tidak saling bertentangan, namun saling menjelaskan. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Al-Kautsar yaitu al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Nah, demikian juga dinukilkan dari yang lainnya, seperti Ikrimah menafsirkan Al-Kautsar dengan an-nubuwah, kenabian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan Al-Kautsar yaitu Al-Quran. Walhasil di sana muncul beberapa penafsiran yang seluruhnya saling menjelaskan, yang intinya bahwa Al-Kautsar adalah khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Dan termasuk kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah telaga itu sendiri. Telaga Rasul yang Allah berikan pada yaumul qiyamah. Nah, oleh karena itu, ketika hal ini ditanyakan kepada Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala,
di mana sebahagian kaum muslimin mereka mengatakan kepada Sa'id bin Jubair alaihi rahmatullah, fa inna an-nasa yaz'umun annahu nahrun fil jannah. Wahai Sa'id, sesungguhnya sebahagian manusia, sebagian kaum muslimin mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Nah, faqala Sa'id, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, an-nahru alladhi fil jannati min al-khairi alladhi a'tahu Allahu iyyahu. Kata Sa'id bahwa sungai yang ada di dalam surga itu termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga ya, tidak bertolak belakang, saling menjelaskan. Nah, sehingga nggak usah ribut. Ini kok beda-beda tafsirnya, menunjukkan para salaf, ya, ulama tafsir mereka berselisih. Ya. Enggak. Ya, mereka menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya, dari al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, sehingga seluruhnya saling menguatkan. Kemudian berikutnya, fashalli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua, dan hendaklah engkau wahai Nabi, wahai Rasul, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka di sini perintah untuk ikhlas dalam beribadah. Terlebih dalam ibadah salat, demikian pula az-zabh, menyembelih. Ya, karena menyembelih ya, sama seperti halnya dengan salat, termasuk bagian dari ibadah yang haram hukumnya untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, kepada umatmu, sesungguhnya salatku, ya, wa nusuki. An-nusuk di antara tafsirnya adalah dzabhi, dan sembelihanku. Ya. Demikian pula hidup serta matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya syani'aka, ya, Ibnu Abbas rahimahullah ataupun radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan ya, maksudnya adalah aduwaka, sesungguhnya musuhmu wahai Nabi, orang yang membenci kamu wahai Rasul, huwal abtar, dia akan terputus, yaitu abtar aqta' maqtu' anil barakah, terputus dari berkah. Al-barakah yaitu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Maka ini ancaman ya, bagi orang-orang yang membenci Rasulullah, ya, membenci syariatnya, gak suka dengan sunnahnya. Demikian pula ancaman bagi orang-orang yang gak suka dengan orang-orang yang cinta dengan Nabi, termasuk para sahabat. Ya. Nah, para sahabat adalah orang-orang yang Nabi cintai, yang Nabi sayangi, ya, di dunia demikian pula di akhirat. Maka barang siapa yang memusuhi Nabi, membenci Rasul, termasuk gak suka dengan sunnah beliau, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, mengejek, menghina, ataupun tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, ya, maka ini termasuk orang-orang yang terancam terputus dari barakah, ya, terputus dari kebaikan. Fahada min afdali mamtanna Allahu bihi ala abdihi wa rasulihi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka ini Al-Kautsar, ya, termasuk keutamaan yang paling afdal yang Allah anugerahkan kepada hambanya dan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Wa akramahu bihi fid dunya wal akhirah, di mana Allah Jalla wa ala memuliakan beliau di dunia, demikian pula di akhirah. Di dunia Allah angkat beliau sebagai nabi, sebagai rasul, ya, sebagai khatamul anbiya war rusul, penutup para nabi dan rasul. Ya. Di akhirah Allah muliakan beliau, ya, dengan memiliki telaga yang paling luas dan yang paling banyak pengunjungnya. Nah, dan kita tentunya berharap
setelah kita meyakini ya adanya telaga Rasulullah pada yaumul qiyamah, kita berharap besar termasuk di antara umat beliau yang diberikan kesempatan untuk mencicipi telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dengan kita di dunia bersemangat untuk mempelajari sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, ya, dan loyal dengan orang-orang yang loyal dengan sunnah beliau, karena hanya mereka yang mendapatkan jaminan untuk mencicipi air dari telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Warada anna unasan yutraduna anhu, dan telah disebutkan ya, dalam beberapa hadis yang sahih bahwa ada sebagian orang yang pada hari itu mereka diusir dari telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu siapa mereka? Ya, wahumul murtaddun wa yulhaqu bihim ahlul bid'ah aidan. Mereka adalah orang-orang yang murtad. Ya. Mungkin dulu di zaman Nabi Muslim. Ya, namun setelah itu murtad. Ya, setelah wafatnya Nabi keluar dari Islam. Maka mereka orang-orang yang terusir ya dari telaga Rasul. Ya. Dan termasuk mereka adalah ahlul bid'ah. Ya, ini juga mungkin rahasianya. Kenapa pembahasan ini beliau sebutkan? Ini dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah pada kitab Ushulus Sunnah di sini. Bukan hanya sebagai ya, dasar ataupun landasan bagi kaum muslimin untuk meyakini akidah ini, bahwa haud itu benar adanya, telaga Rasul itu benar adanya. Bukan hanya itu, tapi juga sekaligus bantahan dan ancaman bagi ahlul bid'ah, orang-orang yang bermain-main dalam masalah agama, orang-orang yang merekayasa dalam perkara agama, membuat-buat ya, akidah-akidah baru, keyakinan-keyakinan baru, cara-cara ibadah baru, ya, cara akhlak, muamalah baru, yang itu diklaim sebagai bagian dari agama, padahal itu bid'ah, perkara baru. Ya, maka terancam bagi mereka untuk tidak mencicipi telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. A'udzubillah. Ya. Sehingga dari sini juga menunjukkan tentang betapa besarnya ya dosa bid'ah. Mengerikan. Ya. Di dunia hina. Ya, mendapatkan laknat dari Allah Jalla wa Ala. Ya, la'anallahu man awa muhdithan aw muhdatha, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang yang meridai praktek-praktek bid'ah, amalan-amalan bid'ah, keyakinan-keyakinan bid'ah, akidah-akidah bid'ah. Allah laknat mereka di dunia sehingga dijauhkan dari rahmat Allah. Allah biarkan dia, Allah enggak urus dia. Ya, itu di dunia. Sehingga kehidupan mereka jauh dari yang namanya ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Meskipun dari sisi dunia mereka berkecukupan, tapi disebabkan karena dosa ini, dosa bid'ah yang mereka lakukan, hidup mereka menjadi sempit, enggak berkah. Enggak berkah. Ini akibat dari ya, mereka dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala. Itu di dunia. Lah di akhirah mereka diharamkan, tercegah, ya, terhalangi dari telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan orang-orang murtad. Na'udzubillah. Dzakara hadza al-Qurtubi wa ghairuhu. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ya, dalam kitab beliau At-Tadhkirah ya, bahwa di antara ya, umatnya Nabi, mereka yang terhalangi dari mencicipi telaga beliau adalah yang pertama orang-orang murtad, dan yang kedua adalah orang-orang yang jatuh dalam bid'ah, yaitu terkhusus mereka ahlul bid'ah. Naam, wa naqala dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah anna al-Bukhari qala. Demikian juga dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa Imam Al-Bukhari
ketika menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi menceritakan tentang telaga beliau pada yaumul qiyamah, kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang yang mengunjungi telaga beliau, ashabi, ashabi. Mereka adalah para sahabatku, para sahabatku. Kemudian ternyata ada yang menyeru, memanggil, bahwa mereka adalah bukan dari umatmu. Sampai disebutkan suhqan, suhqan. Yani bu'dan, bu'dan. Menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Nah, kata beliau, annal murada billadzina yudaduna 'anil haud, bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang terusir dari telaga Rasul tersebut, qala innahum ahlur riddah, orang-orang yang murtad. Wa adkhala fihim ghairuhu, atau wa adkhala fihim ghairuhu ahlal bid'ah. Dan juga Al-Imam Bukhari memasukkan termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Nabi tersebut adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Mereka yang tidak merasa puas dengan sunnah Rasulullah. Mereka yang enggak merasa puas dengan bimbingan Nabi, baik dalam akidah, keyakinan, ibadah ataupun akhlak, muamalah atau yang lainnya dalam perkara agama. Sehingga mereka membuat inovasi baru, cara-cara baru dalam beragama, dan mereka promosikan kepada yang lainnya, kepada kaum muslimin, sehingga mereka menjadi dai-dai kesesatan, dai-dai bid'ah. Nah, baik. Ini penjelasan dari Al-Imam Bukhari rahimahullah. Walhasil, yang menyebutkan bahwa orang-orang yang terusir dari telaga Nabi tersebut itu adalah orang-orang yang murtad, termasuk di dalamnya adalah ahlul bid'ah, itu banyak di kalangan para ulama. Al-Imam Bukhari, Qurtubi dan yang lainnya. Baik. Dan kaum Syiah Rafidhah, sebagai faedah, mereka berhujjah dengan sebagian riwayat ini. Ketika Nabi menyebutkan bahwa mereka itu adalah ashabi, para sahabatku, para sahabatku. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah bukan sahabatmu, mereka adalah orang-orang yang murtad. Maka sebagian kaum Syiah, bahkan mungkin semuanya, mereka berdalil dengan hadis ini untuk menanamkan akidah kepada kaum muslimin bahwa sebagian para sahabat atau mungkin mayoritasnya mereka telah murtad. Telah murtad. Itu Nabi menyebutkan ashabi, ashabi. Mereka adalah sahabatku, sahabatku. Nabi taunya mereka sahabat, tapi ternyata di belakang hari mereka murtad. Nabi kan nggak tahu. Sehingga bisa jadi Nabi taunya Abu Bakar itu muslim, mukmin, tapi setelah itu murtad. Umar juga demikian, taunya Nabi muslim, mukmin, sahabat, tapi setelah Nabi wafat murtad. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin Nabi nggak tahu bahwa ternyata para sahabatnya telah murtad. Sebagiannya bahkan mayoritasnya. Sehingga ini yang ditanamkan oleh kaum Syiah, para dai-dainya, untuk meragukan keislaman dan keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahul musta'an. Dalam kondisi Allah Jalla wa'ala telah mengabadikan tentang para sahabat, belumlah mereka wafat dan meninggal, mereka masih hidup di dunia. Ayat-ayat sekian banyak menjelaskan tentang pujian Allah kepada mereka para sahabat, bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang afdal, orang-orang yang telah mendapatkan jaminan syurga, orang-orang yang Allah ridhai sebagaimana mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi menyatakan mereka ini para sahabat, bisa jadi setelah Nabi wafat mereka munafik,
Mereka itu ketika Nabi masih hidup menampakkan keislaman, menampakkan keimanan. Kemudian setelah wafatnya Nabi, mereka menampakkan kekufuran. Dalam kursi Nabi nggak tahu. Subhanallah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kaum munafiqin di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam itu wadih, jelas dan gamblang. Nggak ada yang tertutupi dan tersamarkan sama sekali bagi Nabi. Sehingga Nabi tahu siapa di antara kaum muslimin penduduk kota Madinah yang mereka betul-betul muslim, mukmin, taqi, dengan orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Nabi tahu. Tahu dari mana? Wahyu dari Allah Jalla wa'ala lewat perantara mereka Jibril. Jibril mengkhabarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu di antara para sahabat ada yang dikhabarkan oleh Nabi tentang sederetan tokoh-tokoh kaum munafikin di Madinah. Siapa beliau? Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga Nabi tahu siapa di antara penduduk kota Madinah yang mereka sok menampakkan keislaman, namun pada hakikatnya dia adalah munafik, pura-pura masuk Islam. Nabi tahu. Bagi Nabi nggak samar. Sehingga ketika Nabi tetap bersahabat, akrab, dekat dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, demikian pula sahabat-sahabat mulia yang lainnya, menunjukkan mereka bukan munafikin. Bahkan mempersunting sebagian dari putri-putri mereka. Nabi menikahi Aisyah. Siapa Aisyah? Putrinya Abu Bakar. Nabi juga mempersunting siapa lagi? Hafsah. Siapa Hafsah? Putrinya Umar. Kalau mereka munafikin, maka ngapain nikahi mereka? Tapi ketika Rasulullah loyal dengan mereka, akrab, bahkan berbagi cerita dengan mereka dalam sebagian kondisinya, bahkan sampai-sampai Nabi mewakilkan imam kepada Abu Bakar untuk memimpin salat kaum muslimin di Masjid Nabawi ketika Nabi sakit kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan thiqahnya Nabi kepada Abu Bakar. Sehingga sungguh zalim, sungguh jahat kaum Syiah Rafidhah yang menuduh para sahabat sebagai kaum munafikin. Beda kalau sekarang, karena wahyu sudah terputus. Kita nggak tahu siapa yang muslim asli, hakiki, sejati, dan siapa yang munafikin dari kalangan kaum muslimin. Adapun kita menghukumi seseorang secara zahir. Si fulan, dia muslim. Kenapa? Oh, dia salat, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dia haji, dia umrah, dia berpuasa, dia membayar zakat. Muslim berarti secara zahir. Dan itu yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu menghukumi seseorang secara zahir. Adapun masalah hatinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wahyu telah terputus. Wahyu telah terputus. Beda di zaman Rasulullah. Adapun di zaman Nabi, seseorang itu dihukumi muslim atau kafir, dia dihukumi mukmin atau munafik, wahyu yang menghukumi. Wahyu yang menghukumi. Sehingga Nabi tahu siapa yang mukmin, siapa yang kafir, siapa yang munafik, dan siapa yang musyrik. Nabi tahu. Sehingga Nabi pun tidak salah dalam mengambil kawan dan siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai lawan. Ini di zaman Rasul, semuanya dihukumi dengan wahyu. Ada di zaman kita, maka kita diperintahkan untuk menghukumi seseorang secara zahir. Baik. Limada? Kenapa ahlul bid'ah mereka dikelompokkan ke dalam jenis orang-orang yang diharamkan untuk mencicip telaga Nabi tersebut? Qala li'annahum ahdatsu ba'dahu, karena mereka ahlul bid'ah telah mengada-ada setelah Nabi wafat, yaitu mengada-ada dalam masalah agama. Fa ahlul bid'ah ahdatsu ba'da ar-rasul. Limadza turidu? Li'annahum ghayyaru dinallah wa ahdatsu fihi ma laysa minhu. Lalu kenapa mereka diusir? Karena mereka ahlul bid'ah, ahlul ahwa,
pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah, mereka telah merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merubah-rubah agama Allah. Ya, mereka telah merubah apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah terangkan di dalam sunnahnya. Ya, baik Jahmiyahnya, Qadariyahnya, siapa lagi? Khawarijnya, Syiahnya, Mu'tazilahnya, siapa lagi? Asy'ariyahnya, Jabriyahnya. Banyak. Banyak betul ya yang menyimpang. Iya, memang banyak. Dan memang demikian. Ya, jumlah ya penghuni neraka itu jauh lebih banyak. Dan orang yang sesat dan menyimpang itu jumlahnya mayoritas daripada yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menggaris garis yang lurus, ya, itu yang digaris cuma satu. Ya. Garisnya cuma satu. Kemudian kata Nabi apa? Hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shiratal mustaqim. Jalan yang lurus cuma satu. La yata'addad wa la yatajazza. Tidak berbilang jumlahnya dan tidak terbagi-bagi. Artinya al-haq wahid. Al-haqqu wahid. Kebenaran cuma satu. Ya. Jalan menuju surga itu cuma satu. Yaitu barang siapa yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Namun ketika Nabi menggaris garis-garis yang banyak dari sisi kanan dan sisi kiri, itu luar biasa, banyak sekali. Ya. Wa khatta ya, an yaminihi wa an shimali khututan. Lalu Nabi menggaris garis-garis yang banyak, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kirinya. Ya, kemudian Nabi menyebutkan bahwa tidak ada satu jalan pun, satu garis pun dari garis yang menyimpang tadi, dari subul tadi, melainkan pasti ada syaitan yang mengajak manusia untuk ikut masuk ke dalamnya. Artinya jalan-jalan kesesatan itu banyak. Ya, banyak. Sehingga sesungguhnya musuh ahlus sunnah itu banyak. Ya, sudah sedikit jumlahnya, minoritas. Tambah lagi musuhnya wakeh. Banyak betul. Ya, banyak sekali. Nah, dari sisi akidah luar biasa. Dirongrong. Ya. Ahlus sunnah menyatakan kita beriman dengan takdir, muncul di sana. Dua kelompok sempalan, Jabriyah dan Qadariyah. Yang dua-duanya sama-sama ekstrim. Kata mereka, takdir enggak ada. Ini Qadariyah. Ya, meskipun Qadariyah ya, berlawanan dengan Jabriyah, namun intinya sama-sama sesat. Ketika Ahlus Sunnah menyatakan kami loyal, cinta dengan para sahabat, ya, maka kaum Syiah bertentangan. Kami benci dengan para sahabat. Bahkan kami meyakini mereka kafir semuanya, kecuali sedikit saja. Nah, ketika Ahlus Sunnah menyatakan bahwa pelaku dosa dari kalangan kaum muslimin, mereka ya, adalah kaum muslimin, kaum mukminin yang kurang imannya, maka mereka ya, kaum Mu'tazilah dan Khawarij telah melakukan perlawanan kepada ya, Ahlus Sunnah. Kata mereka, menurut kami enggak, dia kafir, keluar dari Islam. Mu'tazilah enggak, dia menyatakan dia manzilah baina manzilatain. Dia bukan muslim, ya bukan mukmin dan bukan pula kafir di dunia. Ya. Nah, manzilah baina manzilatain. Dia ada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia bukan mukmin dan bukan pula kafir. Enggak jelas. Ya. Ketika Ahlus Sunnah menyatakan Allah istawa di atas arsy-Nya, tinggi di atas seluruh makhluknya, maka di sana kaum Jabriyah, kaum Asy'ariyah menyatakan enggak. Menurut kami Allah di mana-mana. Ghayyaru dinallah. Mereka berusaha untuk merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari berbagai sisi. Ya, sesuai dengan kepentingannya dan hawa nafsunya. Wahdathu fihi ma laysa minhu. Sehingga mereka mengada-ada, mereka yasa dalam perkara agama yang itu ternyata bukan bagian dari Islam. Fal haditsu yatanawaluhum. Maka hadis tersebut
yang mengancam tentang sebagian orang yang tidak akan mencicipi telaga Rasul masuk ya, ataupun ya, memasukkan mereka ini ahlul bid'ah, mencakup mereka. Nah, kemudian kata beliau, wa anna li Rasulillahi alaihi salatu wasallam hawdan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhum mithlu tulihi masirata syahrin aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Bahwa Nabi nanti pada yaumul qiyamah ya, memiliki telaga yang akan dikunjungi oleh umat beliau. Siapa umat beliau di sini? Khusus ya. Meskipun dijelaskan ya pada riwayat tersebut sifatnya umum umat beliau, namun predikatnya khusus. Berarti al-am al-muradu biha al-khas ya. Umum tapi yang dimaksudkan khusus. Khususnya siapa? Yaitu khusus ahli sunnah ya, mereka yang komitmen dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun mereka ya, ahlul bid'ah ya, kaum munafiqin, orang-orang yang murtad, maka mereka diharamkan untuk mencicipi telaga beliau. Di mana luasnya ataupun lebarnya ya, seperti panjangnya, yaitu sejauh perjalanan selama 1 bulan, dan jumlah dari gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Minadz zahabi wal fiddah kama fi Muslimin, dan gelas-gelas dari telaga Nabi tersebut itu terbuat dari zahab wal fiddah. Masyaallah. Ya, dari apa? Zahab wal fiddah. Apa zahab? Emas. Wal fiddah, perak. Ya, kita di dunia termasuk adab seorang muslim tidak boleh untuk menjadikan ya gelas-gelas kita untuk minum terbuat dari ya emas dan perak ya, piring dari emas ya. Nah, bejana gelas ya untuk minum dari emas atau perak. Nah, tidak dibolehkan. Dan ini sebagai ujian. Ya, mau enggak kita mengikuti perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk kesombongan. Ya, ketika seseorang menjadikan piring dan gelasnya terbuat dari emas dan perak. Sombong enggak ikut larangan Allah, malah dia langgar, dan juga sombong karena dia berbangga dengan perbuatannya. Namun nanti pada yaumul qiyamah Allah bolehkan. Apa yang dahulu di dunia Allah larang, di akhirah Allah bolehkan. Allah bolehkan. Ya, meminum dari gelas, dari cerek, ya, bejana yang terbuat dari emas dan perak, boleh. Ya, dan itu sebagai bentuk kemuliaan kepada kaum muslimin, kaum mukminin di akhirah. Adapun orang-orang kafir, kaum munafiqin, ya, mereka Allah hinakan. Ya, boro-boro megang, boro-boro nyicipi, baru mendekat sudah diusir, suhkon. Ya, menjauh kalian. Hina sekali. Sudah kehausan, ya, sudah panas yang terik, mengerikan. Ya, kita saja, bayangkan saja ya. Kerja bakti, ya. Kerja bakti. Hari Ahad misalkan, kebetulan libur ya kan. Kerja bakti, panas, terik. Ya, dari pagi belum sarapan. Karena saking semangatnya kerja bakti nih. Ya, angkat batako. Ya. Kerja bakti. Ya. Jam 8 masih tahan. Jam 9 masih kuat. Jam 10 sudah megap-megap. Ya. Keringat sudah banyak bercucuran. Ya. Jam 11, Masya Allah, masih lanjut kerja baktinya. Tiba-tiba datang air. Ya. Bawa galon, ikhwanna. Masya Allah. Kayak apa rasanya? Itu sate kambing, ya. Donat, atau ote-ote, hilang semuanya itu. Ya. Hilang semuanya. Blank. Yang diharapkan apa? Air. Kenapa? Itu yang dibutuhkan. Ya. Nah ini ketika pada yaumul qiyamah, ini sebagai taqribul faham. Pada yaumul qiyamah, ketika Allah dekatkan matahari demikian dekatnya kepada manusia. Tambah lagi mereka dalam kondisi Allah bangkitkan dari kubur-kubur mereka telanjang. Ya, telanjang segala-galanya. Telanjang kaki, telanjang badan. Enggak berbusana sama sekali. Ya, dan belum dikhitan. Ya, sangat mengerikan. Kemudian tiba-tiba
Ya, ada telaga nampak dari kejauhan, gede, luas. Mau mendekat ternyata diusir. Wah, nelongsonya. Ya, kasihan betul. Sudah, kehausan semangat. Ya. Beda kalau orang siang, ya, panas yang terik. Biasanya kalau lihat di aspal, ya, atau di lapangan, ya, pasir, itu kelihatan dari jauh apa? Bayang-bayang air, ya, fata morgana, ya kan? Ketika semangat didekati, nggak ada airnya. Kenapa? Pasir lagi. Di aspal kejauhan, bayang-bayang air. Didekati, nggak ada lagi, aspal lagi. Itu cuma fata morgana. Lah ini betul-betul air, telaga dari kejauhan, betul kelihatan, besar. Didekati, diusir, suhkon, menjauh kamu, menjauh. Kayak apa rasanya? Ya. Dalam kondisi dia sangat butuh dengan yang namanya air. Yang mana kata Nabi, ketika seseorang meneguknya sekali saja, itu tidak akan pernah mengalami kehausan abadan, ya, selama-lamanya. Masya Allah, ya. Sangat nikmat sekali. Lah ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang di dunia bersemangat, komitmen mempelajari, mengkaji, tidak bosan-bosannya. Demikian pula mengamalkan sunnah Rasul, ya, mereka yang dipersilahkan untuk mencicipi telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa nasallallahu min fadlihi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala alam bissawab. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.